buat hari ini. Sebentar lagi kami semua mau sekolah minggu. Berkati guru-guru kita dan kami. Haleluya, amin. Hai kids, apa kabar semuanya? Nah, senang sekali nih Kak Eri bisa ketemu kalian dan kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kids, tahu nggak sih kalian apa yang namanya surat? Seperti ini nih, ada amplopnya, lalu kemudian ada kertas kosongnya, lalu kemudian nanti ditulis. Mungkin kalau zaman kids sekarang nggak terlalu tahu ya, nggak terlalu familiar apa itu surat ya, karena mungkin semuanya sudah pakai handphone, tinggal ketik pakai WA ataupun ketik pakai yang lainnya gitu ya. Nah, tapi waktu zaman kakak kecil, kita masih sering nulis surat gitu ya. Nah, kali ini Kak Heri akan nulis surat untuk kids ya. Kira-kira nulis surat apa ya Kak Heri? Untuk kids. Kak Heri akan nulis tunggu ya. Kak Heri akan nulis surat untuk kids semuanya. Bunyi suratnya adalah, udah kelihatan ya? Kak Heri bacain aja ya. Untuk kids. Bunyi suratnya adalah, kamu dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Ini suratnya Kak Heri lipat. Lalu Kak Heri masukkan amplop. Tinggal kirim deh. Nah, kids, hari ini juga Kak Heri mau cerita tentang bagaimana seorang yang bernama Paulus juga memberikan surat. Dia memberikan surat untuk mengingatkan kepada orang-orang yang menerima surat itu supaya mereka itu tetap percaya kepada Allah. Tetap percaya Allah meskipun susah, meskipun menghadapi saat-saat yang berbahaya, meskipun kadang sendirian, kita tetap dapat mempercayai Allah. Karena apa? Karena Dia dapat dipercaya dan Dia selalu menyertai kita. Paulus berada dalam bahaya setelah berkeliling dari kota ke kota lain menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang hampir dibunuh di Yerusalem oleh kerumunan orang yang marah. Seorang komandan Romawi dan tentaranya turun tangan dan menyelamatkan Paulus. Mereka membawa Paulus ke tempat yang aman. Keesokan harinya, orang-orang Romawi membawa Paulus ke hadapan sekelompok imam dan pemimpin Yahudi yang berkuasa. Para pemimpin Yahudi ini ingin tahu mengapa Paulus menimbulkan masalah. Paulus sangat bijaksana dan memiliki rencana. Dia tahu bahwa beberapa pemimpin itu adalah orang Farisi dan yang lainnya adalah orang Saduki. Orang Farisi adalah pemimpin agama yang mengajarkan hukum Taurat. Orang Saduki adalah pemimpin agama yang kaya dan bertanggung jawab atas bait Allah. Setiap kelompok memiliki keyakinan yang berbeda, sehingga Paulus tahu apa yang harus dikatakan untuk membuat mereka berdebat satu sama lain. Paulus menatap mereka dan berkata, "Aku seorang Farisi. Aku selalu berusaha melakukan apa yang Allah ingin aku lakukan. Aku ada di sini karena aku percaya pada kebangkitan orang mati." Kata-kata Paulus membuat orang-orang Farisi senang karena mereka juga percaya kepada kebangkitan. Tetapi orang-orang Saduki tidak setuju dengan apa yang dikatakan Paulus. Segera ruangan itu dipenuhi dengan perdebatan yang keras antara orang Farisi dan Saduki. Hal ini membuat kepala pasukan Romawi menjadi gugup. Ia takut Paulus akan terluka dalam keributan itu, sehingga ia memerintahkan prajuritnya untuk membawa Paulus ke tempat yang aman. Malam itu Tuhan datang kepada Paulus. "Kuatkanlah dirimu," Dia berkata kepada Paulus. "Engkau telah menceritakan tentang aku di Yerusalem. Aku ingin engkau menceritakan tentang aku juga di Roma." Keesokan paginya, sekelompok orang Yahudi berkumpul dan membuat rencana untuk membunuh Paulus. Mereka berjanji tidak akan makan atau minum sampai Paulus mati. Orang-orang ini memberitahukan rencana mereka kepada para pemimpin Yahudi. Tetapi keponakan Paulus mendengar percakapan mereka. Dia bergegas memberitahukan semuanya kepada Paulus, dan Paulus menyuruhnya menyampaikan informasi penting ini kepada kepala pasukan.
Kepala pasukan mengerti bahwa Paulus dalam bahaya besar. Ia memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk bersiap-siap berangkat. Mereka membawa seekor kuda untuk dinaiki Paulus. Kemudian pada tengah malam, para prajurit secara diam-diam membawa Paulus ke Kaisarea, di mana ia akan aman. Paulus percaya kepada Allah dan percaya bahwa Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada dunia dengan mengutus anaknya untuk mati di kayu salib dan bangkit kembali, akan menggunakan bahaya yang ia hadapi untuk membawa Paulus ke Roma. Kita pun dapat mempertaruhkan segalanya untuk membagikan Injil dengan keberanian karena kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dan akan memelihara kita. Nah, kids, ayat firman Tuhan yang tadi di video itu diambil dari Kisah Para Rasul 22-23. Nah, kids, Paulus ini adalah seorang pelayan Tuhan yang semangat. Meskipun dia berada di dalam keadaan yang sulit, dia tetap berani untuk cerita tentang Yesus kepada banyak orang. Ketika Paulus berada di dalam bahaya, dia percaya bahwa Allah itu akan menolong dia. Dan memang benar, Allah selalu menolong Paulus. Ketika Paulus berdiri di hadapan para pemimpin Yahudi, Allah memberikan hikmat kepadanya untuk dia ngomong apa yang harus dia katakan. Apa yang Paulus katakan yang membuat para pemimpin Yahudi yang berdebat di antara mereka sendiri, Paulus berbicara tentang kebangkitan orang mati. Yang ia tahu ini pasti tidak disukai baik orang-orang Farisi maupun orang-orang Saduki pada waktu itu. Apa yang Paulus katakan ini justru membuat kepala pasukan Romawi membawa Paulus untuk diamankan ke tempat yang aman. Mengapa? Sebagai warga negara Romawi, Paulus dilindungi oleh bangsa Romawi. Namun pada akhirnya, Allah lah yang sebenarnya yang setia, yang menjaga dan melindungi Paulus. Malam harinya, Tuhan berbicara kepada Paulus. Apakah kamu ingat apa yang Allah katakan kepada Paulus? Apa yang dia katakan? Tuhan berkata kepada Paulus untuk tetap berani, terus bercerita tentang Yesus kepada orang-orang yang ada di Roma. Allah sedang mengerjakan semua hal yang luar biasa itu sehingga apa? Sehingga Paulus dapat melanjutkan perjalanan misi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan sudah mempersiapkan semua jalan. Tuhan yang menolong Paulus bahkan ketika Paulus menghadapi para pemimpin Yahudi yang tidak suka kepada dia, yang ingin melakukan rencana jahat, bahkan ingin membunuh Paulus. Allah peduli dengan Paulus dan menolong Paulus untuk lepas dari rencana jahat para pemimpin Yahudi. Allah juga peduli kepada kids dan Kak Eri. Walaupun mungkin kita bisa saja berada di tengah-tengah situasi yang sulit seperti yang dialami oleh Paulus. Tapi kita tetap dapat percaya kepada Allah yang mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita justru memberikan kita keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk tetap terus cerita Injil, cerita kabar baik, cerita tentang Yesus yang mengasihi, dan kita percaya Dia selalu menyertai kita seperti Dia menyertai Paulus. Nah kids, Paulus mempercayai Allah dan percaya bahwa Allah akan menunjukkan kasih-Nya kepada dunia dengan mengutus anaknya untuk mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan menggunakan bahaya yang Paulus hadapi untuk membawa Paulus justru melakukan sebuah pekerjaan besar, yaitu pergi ke Roma untuk memberitakan Injil. Nah, kita pun juga dapat memberitakan segalanya untuk membagikan Injil dengan berani karena kita tahu Allah mengasihi kita dan memelihara kita. Allah punya rencana yang besar untuk Paulus pergi ke Roma. Bahkan ketika orang-orang memakai rencana jahat untuk mencelakai atau membunuh Paulus, Allah justru membuat rencana agar kepala pasukan Romawi tahu rahasia itu, lalu menyelamatkan Paulus dan membawa dia pergi ke Roma. Allah membuat cara untuk menyelamatkan kita juga. Semua orang perlu diselamatkan dari dosa mereka. Oleh sebab itu, Allah mengutus Yesus untuk mati di atas kayu salib dan bangkit sehingga semua orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan.
kita dapat percaya sama seperti Allah mengasihi kita dan menyelamatkan kita dari dosa kita, sebab Dia akan terus menjaga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan lewat firman Tuhan ini mengajarkan bahwa Engkau adalah Allah yang dapat dipercaya, yang menyertai kami, melindungi kami, bahkan ketika kami berada di dalam situasi yang berbahaya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.